Karena ada satu escape ability, satu fokus damage yang sangat-sangat besar juga di dalam teamfight ini nanti. Ya, cuman ya aku lumayan worry sih dengan Aurora escape skillsnya gimana nanti. Winter? Bukan Winter sih, Flicker lah ya pasti pakainya. Oke. Karena dia punya pasifnya sendiri juga. Akan ada 2 winter nanti di dalam tubuhnya. Yep, lebih ke Nana dewasa ya. Ya, Karena kalau Nana yang kecil kan bisa jalan ya. Oh iya, Dia nggak cuma bisa. diem aja, tapi dia bisa nge-regen buat HP-nya. Oke, kita bakal lihat dengan line up yang sudah lengkap kali ini dari kedua belah tim. Fnatic Onyx yang akan kita saksikan menuju misi mereka di MSC menghadapi sang tuan rumah. Tim Falcons dari Saudi Arabia yang menjadi juara dari regional mereka. So, langsung aja kita serahkan kepada casters kita, Ranger Mas dan juga Aul. Alright, thank you so much Nevin, Pak Pulu dan Omawa. Yap. After Savage kali ini, kita akan menyaksikan Mampukah tim Indonesia masih mendominasi di game kedua atau bahkan seperti match mereka membalikan keadaan. Yap, dan kita akan melihat bagaimana debut dari Aurora ya Aurora. untuk di MSC, karena terakhir aku ngeliat Aurora itu ada di final MPL Malaysia. Oke. Digunakan oleh Stormy, Oke. dan sekarang kita akan lihat Sans dengan Auroranya dan bahkan Good Night. Oke, kali ini kita bakal ada early team fight yang dilakukan oleh seorang Keyboy bersama dengan Kairi, Standby dan Flicker bahkan sudah trigger menuju ke seorang Good Night. Setelah Savage pertama di group stage didapatkan oleh cewek, dia mendapatkan Harit dan ini agak cukup berbahaya. Kenapa? Ini akan membuat para pasukan dari tim Fnatic Onyx punya early pressure di arah gold lane-nya. Yap. Dan itu bakal membuat lack of damage atau dia nggak bakal punya gold karena dia nggak bisa memberikan real damage yang sangat maksimal. Dan bahkan Sans, pressure-nya dan Winter Crown yang free akan membuat dia makin bisa bermain dengan playstyle yang banyak. Tapi kalau ngeliat tim Falcons dengan 3 hero yang tadi abis digunain sama Fnatic Onyx ya, mereka memodifikasi hal tersebut juga dengan adanya multiple target dari Implosion yang dibawa juga oleh Super lagi-lagi. Dan dari tim Falcons, mereka kayaknya sekarang untuk di early nggak akan segalak di game pertama sih. Sebenarnya juga dari Kairi-nya tadi udah langsung ngebantu atas poking damage yang memang udah disumbangin sama kedua belah hero yang ada di tengah antara Aurora dan juga dari Groknya tadi Super. Oke, bahkan first blood di tangan dari Kairi. Mundur ke arah belakang, lihat Kairi bakal coba dikejar begitu saja. Tapi mereka memilih mengarah ke arah Keyboy. Dengan kondisi seperti ini, dua-duanya depending on purple buff. Dan siapa yang mendapatkan purple buff terlebih dahulu dan bisa melakukan rotasi ke arah top lane akan menjadi keuntungan untuk mereka bisa mendapatkan turtle. Yes, dan ini cukup berbahaya ya, karena ngelihat dari Kairi udah dapetin 1 poin kill juga dan bermain cukup free. Karena cuman ada kayak ding aja kayaknya yang nantinya akan bisa mengganggu laju dari Kairi itu sendiri. Tapi berbeda dingnya kali ini, Wol. Iya. Dingnya dia nggak buka badan, dia nggak punya immune, dia nggak bisa nge-dive in dengan sembarangan walaupun dia punya vengeance. Oke. Jadi case-nya beda. Alito Final Blow nggak ada untuk kali ini, hanya Final Slash. Bisa menginitiate tapi nggak bisa mengeksekusi. Yap, dan sisi pengganggu ya, tapi Lutfi Tapi akan coba dipaksa dengan adanya Table Soul Blade menuju ke arah Turtle berhasil didapatkan seorang Kairi. Dapatkan Walkers yang outpoint membuat Keyboy berhasil mendapatkan sosok dari seorang Genji. Out of nowhere, keuntungan malah di tangan dari tim Fnatic Onyx dari awal. Bahkan di arah top lane, Super akan berubah menjadi debu. ini combo yang mengerikan si Fnatic Onyx. Wild Charge, tapi di arah bawah, Zaman Force udah dibuka tapi runner up Lark-nya masuk. Oh, tapi lihat di sana Kairi mendinai Good Night. Kalau kalian sadar, lihat tadi gimana Good Night standby untuk bisa menghajar sosok dari cewek dan Purify nggak akan bisa nyelamatin itu. Tapi Kairi ngerespon, Kairi datang untuk ngedinai. Yap. Wah, itu bagus banget sih, itu menurut aku pribadi adalah salah satu respon yang cepat sih. Kebiasaan Grok nih bikin putar balik. Tapi kalau ngeliat dari Fnatic Onyx, aku cukup bangga dengan Lutfi sih. Ini gimana debutnya juga di MSC, udah terlihat sangat confident dan bahkan dengan memberikan permainan yang cukup baik. Dan bahkan kali ini Keyboy lagi-lagi membuat dari orange buff-nya putar balik terus-terusan, mendelay waktu segitu banyak juga dengan watch defensif yang memang harus dipaksa keluar. Oke, tapi Keyboy kali ini berbeda. Mungkin dia dengan adanya Kaja, dia bisa di take down, tapi kalau dengan Croc immune-nya membuat dia selamat tebakan Kairi. Bebas banget mainin kabelnya, Ul. Iya. Gak ada jawaban untuk Kairi. Sehingga Kenji kali ini bahkan farming dengan hati yang deg-degser. Ya, dan akhirnya kalau ngelihat dari dingnya memang juga ada di XP, dia cukup disibukkan juga oleh Lutfi.
Mau nggak mau Super yang harus jaga badan di depan. Tapi masalahnya Super juga dari tadi dimakan terus-terusan sehingga 3 kali Super harus tumbang di bawah menit yang keempat. Karena kalau lihat dari Kairi juga dia udah punya modal dari Heptasis dan bahkan nggak berhenti. Ini bakal menjadi snowball effect karena Gila. Kenji-nya bakal coba untuk dimakan Saatnya lagi. dia gak takut lihat, dia bloodline item pertama. Kenapa? Dia butuh moving speed, Yap. dia butuh absorb damage, jadi dia nggak takut kalau misalnya Kenji langsung menuju ke arah dia. Pertama, Kenji nggak punya gold, Kenji nggak punya damage untuk bisa dapetin Suns. Dan kedua, kalau Suns nanti akan punya item defensif tambahan, entah mungkin langsung ke arah Winter Crown, atau mungkin dia bikin item defense seperti kalau untuk saat ini enaknya dia ke arah Antikiras. Wah itu sih aku nggak tahu gimana Suns bisa dibunuh instan sih. Yep. Dan ini juga dari Sunsnya mereka pede ya dari dia punya pasif kan, dia punya flicker juga tapi di bawah Super. Super nggak akan bisa ada jawaban untuk bisa menahan seorang cewek. Bonify bahkan tidak tersentuh sama sekali. Mundur ke arah belakang, Ward akan coba dipasangkan dan Turtle menambah tim fight dari bottom lane yang sangat kuat. Meanwhile dari top lane, KG one last hit. Mampukah dia akan Midnight the Sun with Flicker. Lutfi. Lagi-lagi penalti zone mendunia membuat para pasukan dari tim Fnatic Onyx berhasil mendapatkan 1 poin kill yang sangat penting. Yes, dan itu dia Lutfi. Satu buah flicker, penalti zone tepat membuat dari Kenji harus tumbang untuk kedua kalinya. Satu hal yang cukup baik bisa diperlihatkan bahwa dari Fnatic Onyx, mereka kali ini tidak akan tertekan di early gamenya. Mereka bakal coba untuk kembali membuat snowball effect ini akan semakin mengerikan. Karena kalau ngelihat dari the gold lanernya juga ini cukup aman. Bahkan tekanan dari cewek terhadap sosok dari Lark ini udah kerasa banget. Walaupun memang Larknya belum tumbang. Keyboy juga sih, tekanannya dia nggak ada bisa lihat. Keyboy kasih pressure ke arah Link yang tidak bisa didapatkan oleh tim Falcons. Bahkan di depan sana Kyrie berhasil mendapatkan 1 poin kill atas sosok seorang Lark. Dimiskinkan, flicker keluar, serugi banget. Wow, cantik keluarga bersama dengan adanya Sang di sana membuat dari KG sekeras tumbal. Tapi wow, dibalikan kembali kondisinya. Keyboy ter-take down, Archer Brilliant setelah keluar membuat Kairi harusnya mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan para medali Bloodshot. Dengan sangat momen tepat membuat para pasukan dari tim Falcon bisa membalikan keadaan dengan adanya Kairi ter-take down. Tapi sayang sekali, bebas dari Calvin Winata membuat para pasukan dari tim Falcon mereka harus kehilangan KG, Super dan Ding. Meanwhile, Luck di sana, one by one sangat tidak akan cukup kuat untuk Luck. Lihat 1 hit. Dan bahkan spray down tembakan dari Nibir Special dari Luck itu tidak terlalu berasa. Lutfi. Duel di sana Luffy mencoba untuk melakukan outplay dan cewek lebih fokus menuju clear ke arah mid lane. Mungkin karena kalkulir dari cewek, dia tahu dia nggak bisa dapetin 1 poin kill tambahan kayaknya. Ya daripada jadi ngikut tumbang juga ya karena memang dari Lutfi-nya juga lebih memilih untuk ya udah dia delaying aja, ada space lagi yang akhirnya bisa diambil sama cewek dan shutdown yang memang cukup mahal sih tadi untuk tumbangnya Lutfi. Turtle selanjutnya sekarang sudah muncul menjadi turtle yang ketiga. Akankah menjadi perfect? Karena kali ini tim Falcon perlahan-lahan ini udah mulai comeback ya. Dan Kibo ini nakal banget loh. Dua 2 kali. kali diambil dan kalau ngeliat Keyboy gini ya tidak bisa dipungkiri kita teringat oleh seorang Daki Grok ya zaman dulu. Oke, silakan Om. Main agresif ya dan ini dari segi replaynya juga ya. Terlihat senyuman-senyuman dari Kairi juga. Sedangkan ternyata di live cam kita ngeliat Perfect Turtle bisa disecure oleh Fnatic Onyx. Renner Apathy mengetahui keberadaan dari Suns. Oke, tapi nampaknya What? ada one shot. Lihat hantaman benda tubuh dari belakang dari seorang Keyboy berhasil mendapatkan flat. 2 point kill, Sky Pierce is coming menuju seorang Kyrie dan bahkan para pasukan dari tim Falcon sekali ini mereka porak-poranda. Bahkan aku nggak ngeliat fondasi yang kuat di tim mereka. Lebih mending menurut aku pribadi itu di game sebelum ini. Ya, dan sekarang mereka beradu dari segi assassin versus assassin ya kelihatan banget. Tapi untuk agresivitas yang dimiliki oleh Fnatic Onyx ini nggak bisa dibendung dan nggak ada jawaban bagaimana menyetop laju dari Kairi. Kita tahu Kairi dengan power of assassin apalagi dengan ada Fanny. Dia betul-betul tidak tersentuh sama sekali. Dingnya disibukkan berkali-kali dengan Lutfi yang memang juga dia sibuk banget untuk join the fight. Tapi Super ini bakal dimakan terus-terusan. Oke, Renor Apathy tidak akan ada damage di depan sana. Bahkan Suns yang memberikan efek yang cukup berbahaya membuat Goodnight harus menggunakan Order Billions dan one point dari Keyboy kali ini belum ada following up damage. Tapi Banner Red di sana menghentikan pergerakan di seorang cewek. Berbagai Amy masih ditahan. Tebak time offlet from nothing. Membuat para pasukan dari tim Falcon. Mereka hanya memiliki seorang Ding. Kalau masuk aja ke arah titik dari seorang Suns ataupun cewek tadi Kenji, wah itu kalau lihat Kenji di sini one last hit dia nggak punya kesempatan apa-apa untuk bisa bertahan.
Lutfi zoning outnya, dan bahkan tim Falcon 5 versus 4 kondisinya. Yap, dan ternyata jam terbang yang diberikan kepada Lutfi juga membuat dirinya terbang akhirnya ke Riyadh ya. Ya, Dan menunjukkan betul. sesuatu yang luar biasa. Bagaimana kali ini dengan 3-1-5 Lutfi berhasil untuk bisa memberikan momentum, memberikan zoning out juga, dan bahkan tidak segan-segan menjadi satu sosok yang mendelay waktu. Bahkan Ya. eksekutor pun bisa dipegang oleh Lutfi. Dan kalau ngelihat kali ini Fnatic Onyx, perfect objektif yang mereka secure, Lord yang akan segera muncul, ini harusnya juga bisa mereka amankan sih. Karena dari tadi, jangan lupakan dari Frigate Glacier-nya Sans. Ini pula yang akhirnya mengganggu berkali-kali setup yang dilakukan oleh tim Falcons. Karena mau gak mau kan mereka rapat semua dengan adanya inisiasi dari Super. Iya, betul sekali. Dan bahkan kita say thanks to Coach Boots. Mhm. Ya, bukan camat ya guys, Coach Boots. Coach Shadow yang coach. benar-benar membuat sosok Lutfi bisa bersinar. Dan bisa membuat sosok yang baru di competitive scene internasional kali ini. Membuktikan kualitas dari player Indonesia yang baru muncul ke permukaan dan langsung bisa aku bilang mendunia, karena ini adalah 16 tim terbaik sedunia. Betul, see the world. See the world. Dan bersinar loh ya, Bersinar. bersinar loh. Ya walaupun kita lihat di sini mereka masih berada di grup stage, tapi itu dia nih, bisa menjadi sebuah titik pembuktian salah satunya. Yap, terlihat cukup confident lah ya. Tapi Konsil ternyata bergerak ke arah bawah setelah mengetahui ada pergerakan dari Lark akan Kita lihat dicari. instingnya. Lark gagal. Go! Itu dia insting yang sangat mahal dari Keyboy. Berhasil mendapatkan Lark. Lihat, gak ada jalan untuk pulang. Lark, Oh, where are you going, Lark? Nowhere to run! dan Sky Piercers dengan 9.999 true damage yang masuk mengakhiri laju dari Lark yang bergerak ke arah bawah. Gagal recall dengan barrier yang dibuka oleh Keyboy, tapi di bawah Implosion. Oke, finally KD ter-take down, tapi distraction yang dilakukan terlalu banyak membuat permasalahan dari Fnatic Onyx bisa mendapatkan best turret mereka. Tapi bahkan di arah top lane, kalau misalnya Lunox sudah kembali lagi ke arah top, ini akan sangat cepat menyelesaikan Lordnya. Alright, dan Lord yang memang juga ini masih menjadi Lord yang pertama ya, nggak ada power dari charge-nya juga. Walaupun Kairi tumbang, tapi setidaknya dalam 15 detik ke depan dia akan bisa join the fight secara cepat dengan mobility yang dimiliki juga. Tapi lihat bagaimana Sans kembali dengan recall-recallnya. Oke, recall telah dikeluarkan Suns, tapi nampaknya dengan adanya Lunox seperti yang aku bilang tadi di arah top lane, Lordnya akan sangat mudah Help. untuk mereka. Tapi bila tidak bisa flicker dari Lutfi berhasil membuat terlepaskan dari tim Falcon, mengeluarkan flickernya juga. Mundur ke belakang dan mengeluarkan Keyboy! Out of nowhere! Dia memberikan tembakan yang sangat surprise dengan sundulan mautnya. Berhasil mendapatkan good night. Bahkan pasukan dari tim Fnatic Onyx, mereka bisa mendapatkan best turret juga. Lark udah gak ada lagi flicker yang bisa dimilikinya. Dive in menuju seorang Lark akan menjadi sebuah jawaban. Tapi nampaknya straight out, saya makan peringatan dari Lark membuat terpasukan dari tim Falcons karena mencoba untuk bertahan. Implosion, dapetin satu, Kairinya bebas, dia bisa terlalu sakit dari cewek. Dan bahkan di belakang sana tinggal bisa berbuat cukup banyak. Best terbuka sangat bebas dari para pasukan dari tim Falcons. Mereka masih memberi kesempatan dan cewek. Sang mahkota Kotlin yang tidak pernah dipegang oleh seorang cewek, ternyata dia benar-benar bersinar di 2 game kali ini. Yes, dan sumbangan damage, Final Slash. Ternyata memang masih bisa dihindari dengan adanya satu Power of Nature yang dimiliki oleh Keyboy. Base turret dari bawah akan menjadi target dan 2 wave minions akan dikawal harusnya. Oke, akan dikawal tapi Kairi juga akan bermain dengan Sandwich Gaming dan lihat itu. Berhasil men-trigger Tempest of Death dari seorang Kenji adalah sebuah hal yang sangat mahal. Dipastikan Kenji nggak dapetin orange lagi, nggak bisa nge-dive in, coba curi ke arah purple. Kenji bener-bener kering, dilumpuhkan tak berdaya. Keji ya ternyata Iya, yang keji dilakukan sekali. oleh Fnatic Onyx. Tapi memang tim Falcons mereka cukup sulit untuk bisa ditembus dari lini pertahanannya semenjak mereka juga masih memiliki 5 pemain yang ready untuk bisa defense atas serangan-serangan yang dilakukan. Dan satu buah bait yang dilakukan pula oleh Kairi bergerak ke arah bawah, tapi tidak akan dipaksakan juga. Mereka memilih untuk secure lebih pasti ke arah Lord yang sekarang udah muncul. Dan ini adalah Lord yang sudah ter-enhance, yang nantinya akan bisa memiliki power yang lebih lagi untuk bisa memberikan serangan terhadap pemain-pemain dari tim Falcons. Tapi dengan adanya Super, ini udah mulai di zoning out lagi. Dan bahkan Kenji harus hilang secara instan oleh Kairi. Wah, Terlalu cepat sepertinya. ada power of retribution aja mereka nggak bisa kontes. Iya. Udah nggak ada, udah ikhlas. Ikhlas Habibi.
Udah lepaskan. Ikhlas lahir batin ya. Ikhlas lahir batin kalau misalnya mau kontes sih itu namanya bikin wipe out dengan lebih cepat. Jangan, mending udah base aja karena mereka punya Lunox. Iya benar. Masih bisa lah. Gak nahan high ground, tapi yang clear terhadap Lord. Ya, dan bisa di-clear cepat juga sama Beatrix-nya lah ya, pakai Bayonets lah, pakai Nibiru lah. Tapi untuk sekarang memang Kenji-nya akan spawn kembali. Mereka akan lebih kuat lagi dengan adanya 5 pemain untuk bisa melakukan defense. Tapi lihat Keyboy. Keyboy mencoba untuk mencari celah di belakang dan bahkan bisa dibilang dia akan bisa menyelesaikan game ini. Tapi Kenji sadar dia nggak boleh terlalu terburu-buru lagi karena Kairi emang memancing hal tersebut kembali. Depan sana Tempest Outlet, dan juga seorang cewek dari Purify KM7 berbalas sampai nanti zone ditutup oleh seorang Lotme membawa para pasukan dari tim Falcon kehilangan depakan ini dia di game kedua mereka hancurkan dengan pasti. The Fnatic Onyx attack the game 2. Yes, dan Fnatic Onyx berhasil untuk mendapatkan poin penuh kali ini atas sang tuan rumah. Falcons yang harus tumbang. Berarti